Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita devosi. Sebelum kita devosi, kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu. Pagi ini kami bisa menghirup udara segar yang Kau anugerahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mari Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarnya dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, devosi kita kali ini ketemu lagi dengan Bapak Pak Dermawan. Pagi ini kita akan devosi dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bapak bacakan, kamu boleh baca dari rumah ya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, pagi ini devosi kita berbicara tentang kelahiran Yesus. Nah, kisah ini sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat sudah datang dalam mimpinya Yusuf supaya Yusuf tetap menikah dengan Maria, meskipun Maria kondisinya dalam keadaan hamil, tapi malaikat mengatakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah begitu. Jadi Yusuf tetap menikah sama Maria. Nah, anak-anak, tema kita pagi ini devosinya adalah namakan dia Yesus. Begitu, seperti yang kita ketahui, sebelum Yesus lahir, malaikat sudah datang kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa supaya ketika bayi itu lahir, dia diberi nama Yesus, gitu ya. Nah, anak-anak, kita tahu ya, kita manusia sering jatuh dalam dosa, begitu. Kenapa ya kita manusia itu terus saja jatuh dalam dosa? Itu karena dosa selalu mengancam hati kita, begitu. Dosa itu menawarkan yang enak-enak, menawarkan yang cepat. Jadi kita manusia seringkali mau cepat sehingga kita jatuh dalam dosa, begitu. Nah, oleh karena itu, karena hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan dosa, maka sebagai umat Allah, kita itu perlu diberikan hati yang baru oleh Allah. Nah, bagaimana caranya? Hanya Allah lah yang mampu melakukannya. Itu sebabnya Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita umat pilihan. Begitu ya, dengan dikorbankannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu artinya kita umat Allah telah ditebus. Begitu ya. Oleh karena itu, kita manusia berdosa, umat Allah itu perlu diberi hati yang baru, dan hanya Allah yang mampu mengerjakan ini. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita perlu mengasihi Allah, gitu ya. Kita mengasihi Allah itu artinya kita membenci dosa. Ketika kita membenci dosa, berarti kita fokus kepada hal-hal yang menyenangkan hati Allah, begitu. Ingat, Tuhan Yesus sudah hadir, sudah datang ke dunia untuk menebus kita umat pilihan Allah. Begitu ya. Oleh karena itu, kita sambut kelahiran Tuhan Yesus, kita sambut Natal ini dengan penuh sukacita karena kita mengingat bahwa
dengan kelahiran Yesus Kristus atau lahirnya Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita, itu memberikan satu pengharapan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus itu akan menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Begitu ya. Jadi kisah Allah yang kita hidupi itu sangat indah, gitu ya, dari Allah mengorbankan anaknya yang tunggal lahir, menderita, mati, sampai nanti dia bangkit, gitu ya. Itu untuk menyelamatkan kita umat pilihan. Oleh karena itu kita sambut kasih sukacita Allah, anugerah Allah yang sangat besar itu melalui perayaan Natal ini, dan kita terus memperbaharui hati kita supaya kita terus mengasihi Allah. Itu saja devosi kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Pagi ini kami telah selesai devosi. Tuhan, mari Engkau berkati kami supaya kami bisa menerapkan di dalam hati kami dan kami bisa menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi anak-anak Allah yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita. God bless you. Bye-bye.